Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin akan bagikan informasi yang ditunggu-tunggu terkait pendaftaran CASN, P3K dan CPNS di tahun 2023, teman-teman ya. Nah, jika kita membuka portal SSCASN, kadang bisa, kadang tidak. Dan jika kita misalnya berhasil membukanya, kita akan diperlihatkan dengan tampilan yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini kita diberikan informasi terkait pendaftaran SSCASN 2023 belum dibuka. Nah, seperti itu teman-teman ya. Namun, kita tetap menunggu saja informasi selanjutnya. Dan sebenarnya sudah ada juga update terbaru dari Badan Kepegawaian Negara, teman-teman ya. Nah, namun sebelum itu admin terlebih dahulu kita melihat terkait lini masa seleksi P3K 2023. Dan kebetulan di sini informasinya terkait guru. Nah, kita lihat di bagian sini teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini persyaratan pelamar. P1 adalah pelamar yang telah memiliki nilai passing grade di tahun 2021 yang berusia belum 60 tahun di tahun 2023. P2 adalah yang memiliki nomor THK 2 dan ada pada Dapodik. Melamar pada instansi sesuai dengan instansi Dapodik. Pegawai ex-THK 2 yang tidak ada pada Dapodik dan melamar pada instansi sesuai dengan pilihannya. Sedangkan P3 adalah guru bukan PNS berdasarkan berjenis PTK guru, induk pada sekolah negeri, terdata pada data pokok pendidikan minimal 3 tahun, baru masuk P3. Sedangkan P4 adalah PPG atau lulusan PPG dan P4 adalah guru bukan PNS Persatuan Pendidikan Negeri yang belum 3 tahun dan guru pada sekolah atau pendidikan swasta. Nah, itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini terkait formasi kondisi instansi hanya membuka formasi kurang dan sama dengan jumlah P1. Jadi ada yang kurang dari jumlah P1, ada yang sama. Nah, di sini kita lihat status pelamar. Pelamar P2, P3, dan P4 tidak dapat mendaftar untuk formasi ini. Nah, seperti itu katanya teman-teman ya. Sedangkan formasi, jika P1 yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka menjadi sisa formasi. Nah, jika P1-nya kurang, misalnya ada instansi, P1-nya cuma 5, terus formasinya ada 10, nah itu menjadi sisa formasi. Selanjutnya, formasi P1 sudah dipisahkan dan mengikuti poin sebelumnya. Nah, ada apa namanya pemisahan teman-teman ya. Formasi P1 sudah dipisahkan. Terus lini masa pendaftaran dibagi menjadi dua sesi, yaitu P2, P3 untuk memberi kesempatan terlebih dahulu melamar. Jika formasinya masih tersedia, sesi berikutnya diberikan kesempatan kepada P4. Nah, ini teman-teman ya. Instansi yang membuka formasi ini bagi lebih dari P1. Nah, ini jadi kolom yang ini lebih dari P1-nya. Jadi diberikan dulu kepada P2 dan P3, terakhir ke P4. Selanjutnya, jika P2 dan P3 yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka formasi menjadi tambahan formasi yang dapat dilamar oleh P4. Jadi P4 ini menunggu dari sisa formasi P3 dan P2. Begitu juga dengan P2 dan P3 menunggu sisa formasi dari P1. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ada lini masa pendaftaran. Dan di sini diberikan tenggat waktu 15 hari bagi P1, P2 dan P3. Jadi nanti P2 dan P3 ini lanjut ketika betul-betul ada sisa formasi dari P1. Selanjutnya 5 hari pendaftaran untuk P4. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi di sini, teman-teman ya. Baru ada terkait sanggah dan jawab sanggah. Selanjutnya diseleksi kompetensi. Ini seleksi kompetensinya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu di 2021 teman-teman ya. Ada seleksi tambahan. Nah, ini yang terbaru. Teman-teman bisa cek video admin sebelumnya. Ada surat bernomor 298 seingat admin terkait seleksi tambahan ini. Namun ini tergantung dari daerah atau instansinya. Nah, setelah semuanya selesai, baru lanjut pengolahan nilai. Dilanjutkan lagi pengumuman. Oke, teman-teman ya. Di sini isi DRH usul penetapan NI P3K-nya. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk teman-teman P1. Nah,
teman-teman ya, sebagaimana yang teman-teman lihat tadi, kita masih melihat tampilan SSCSN 2023 masih seperti ini. Pendaftaran SSCSN belum dibuka. Namun, 28 menit yang lalu, pendaftaran belum dibuka sampai siang ini. Ini 28 menit yang lalu sebelum video ini dibuat. Hashtag Sobat BKN, mengingat hari ini masih berlangsung kurang lebih 12 jam lagi, instansi masih terus memaksimalkan rincian formasi yang akan disampaikan ke kalian calon pelamar, agar sebelum mendaftar dimulai, kalian bisa mempertimbangkan dengan matang formasi dan instansi mana aja yang bisa dilamar. Ini resmi dari Badan Kepegawaian Negara, teman-teman ya. Oke, jadi karena mungkin ini muncul kegaduhan seperti itu, teman-teman ya. Sudah viral, kenapa ini sudah jam sekian kok belum dibuka. Dan di sini ada informasi terkait hal ini ya. Ada yang mengomentarinya. Katanya jam 4 dibuka. Nah, katanya jam 4. Beliau ini menyampaikan informasi tersebut kepada rekan yang lain pada jam 2 siang. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini katanya jam 4 dibuka. Oke, semoga saja jam 4 dibuka, teman-teman ya. Nah, tapi ini juga dia mengatakan katanya. Ini belum pasti juga. Karena yang paling fixnya nanti kita akan cek di akun masing-masing. Nah, selanjutnya ada yang menemukan kasus seperti ini ketika mengecek NIK-nya. NIK Anda tidak terdata pada Dapodik. Jika Anda sudah terdata pada Dapodik, pastikan NIK pada Dapodik sudah valid. Nah, hati-hati yang tidak bisa mengecek. Ya, karena ada yang pernah berkomen di kolom komentar channel ini, dia tidak menemukan datanya. Untuk memastikan salian validasi NIK Anda pada laman. Nah, ini untuk validasi NIK-nya. Ini ada link di sini, teman-teman ya. Jika NIK sudah valid dan data tidak muncul, kemungkinan Anda belum memenuhi syarat untuk menjadi peserta P3K Guru. Nah, ini teman-teman ya, pastikan hal ini. Jika sudah verbal NIK, namun masih belum muncul datanya, mungkin kalian belum beruntung seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini terkait perhitungan masa kerja. Ini juga admin sebenarnya sudah bahas dan ini dikomentari oleh salah seorang rekan. Bang, saya masuk sekolah negeri TMT Januari 2020. Dan di sini dikatakan saya masuk P4. Gimana ya, Bang? Apakah tidak ada perubahan lagi? Katanya sebelum Juli 2020 masuk P3, tapi malah jadi P4. Nah, teman-teman ya, admin sudah bahas sebenarnya di video sebelumnya. Jika teman-teman itu masuk 2019 pada bulan Juli, maka teman-teman itu sudah dipastikan masuk dalam kategori P3. Sudah masuk dalam kategori P3. Ini teman-teman ya. Jika masuk Juli 2019. Karena bisa saja cut off yang digunakan oleh Kemendikbud itu sampai dengan Desember 2022. Bisa saja, teman-teman ya. Data sampai Desember 2022. Jika Desember 2022 dan teman-teman masuknya di Januari 2020, sudah pasti masuk P4. Seperti itu ya. Nah, di sini terkait yang error, ada juga informasi dari rekan kita ini menyampaikan pendaftaran sampai hari ini masih belum dibuka. Ini 3 jam yang lalu. Pendaftaran sekarang kita bikin akun baru, jadi nggak pakai akun lama lagi. Nah, ini di daerahnya dia ya, teman-teman ya. Nah, sebagian daerah ada yang sudah keluar formasinya, nah sebagian juga masih belum. Nah, ini sama persis disampaikan oleh BKN. Buat yang honor kurang dari 3 tahun itu masuk dalam tes CAT. Pelamar umum boleh ikut asal memiliki serdik. Bukan cuma serdik sebenarnya, teman-teman ya. Ini kan kalau yang kurang dari 3 tahun kan juga masuk umum. Buat akun GTK yang masih bermasalah, abaikan saja. Nah, ini akun GTK yang masih bermasalah, abaikan saja. Karena data cut off bulan Oktober ini, kata operator dinas saya. Nah, jadi di daerahnya ya. Yang bermasalah verbal ijazah mungkin harus segera diperbaiki. Nggak tahu ini wajib apa enggak. Tapi lebih baik emang harus di verbal agar ada kesesuaian antara jenis PTK dengan ijazah yang dipakai. Betul juga, teman-teman ya. Di poin ke-8, P1 tinggal penempatan. Alhamdulillah ya. P3 ikut ujian CAT observasi. Nah, ini katanya ada tesnya, tes CAT observasi.
Jurusan bahasa Inggris sekarang sudah linear ke SD. Nah, ini semuanya sudah tahu pastinya, teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi terkait pembukaan pendaftaran P3K 2023 atau CASN. Perhitungan masa kerja sudah jelas juga di sini, dan terkait untuk P1, P1 yang mana didahulukan, teman-teman ya, betul-betul didahulukan berdasarkan lini masa di sini. Dan kita bisa juga melihat adanya informasi dari Badan Kepegawaian Negara. Ini 20 September. Jam berapa pendaftaran CPNS dan P3K dibuka? Simak info BKN. Badan Kepegawaian Negara sebagai Ketua Panitia Seleksi Nasional telah mengeluarkan jadwal di mana itu dibuka pada tanggal 20 September hingga 9 Oktober. Itu jadwal terbaru. Portal SSCASN BKN pun terpantau sudah lancar pagi ini. Namun halaman depan ketika kita buka itu belum bisa, malahan yang muncul segera 20 September 2023 jika kita mau melakukan layanan helpdesk-nya. Informasi tersebut sedikit melegakan pelamar karena tandanya hari ini pendaftaran akan dibuka. Benarkah jadwal pendaftaran tidak molor lagi? Ini Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA mengungkapkan pihaknya berharap tidak ada perubahan jadwal lagi. Ini berharap ya, karena bisa mengganggu tahapan-tahapan berikutnya. Itu sudah berulang kali saya tekankan kepada teman-teman di BKN, terutama yang memiliki kewenangan mengawal instansi agar mempush mereka segera menyelesaikan. Ketika beliau dihubungi oleh media gpnn.com di hari ini, dia menjelaskan, dari laporan dengan bukti foto dan video, banyak pegawai BKN yang lembur sampai jam 3. Wow, ini patut diapresiasi teman-teman ya. Mereka itu sampai jam 3 untuk ngurusi ini. Dan selanjutnya, mereka masih bekerja melakukan percepatan mendampingi instansi untuk perpal formasi. Jika jadwal pendaftaran P3K dan CPNS mundur lagi, jam berapakah akan dibuka? Jawaban Pak Harmen tidak memberikan jawaban pasti, karena ini sudah jadwal dulu. Sebab pengumuman CASN 2023 harus serentak dan tidak bisa sepotong-sepotong. Pendaftaran CPNS 2023 guru, nakes, dan teknis harus dilakukan serentak, tidak ada. Kalau tidak, bisa berpotensi ramai di publik. Ini sudah pasti. Sekarang saja ini sudah heboh, teman-teman ya. Deputi yang bertanggung jawab atas sistem SSCASN BKN ini menambahkan, data per 19 September, ini data kemarin, masih ada beberapa instansi daerah yang belum menyelesaikan verifikasi dan validasinya. Sebelumnya, BKN mengumumkan ada penundaan. Nah, ini penyebabnya sebelumnya ya, ada 2. Namun hari ini dikatakan terkait perpal ini masih ada, teman-teman ya, belum selesai. Tapi kita berharap semoga secepatnya selesai dan tidak ada pengulangan atau pemunduran jadwal lagi, rekan-rekan ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.